Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali mereview aplikasi Pina. Jadi kalau misalnya kamu ikutin video sebelumnya, kan kita udah melakukan analisa terhadap platform untuk mengelola keuangan yang satu ini yang bernama Pina. Terus kita juga udah berhasil memanfaatin promo di mana kita bisa dapat bonus hingga 11 juta. Bagi kamu yang belum tahu, kamu boleh cek ke playlist Pina. Di situ aku udah tunjukin gimana caranya supaya bisa maksimalin pemanfaatan promo di Pina ini ya, teman. Nah, di video kali ini kita akan melihat lebih dalam tentang gimana sih cara menggunakan aplikasinya dan aku bakal langsung review ke aplikasi Pinanya ya, teman. Nah, bagi kamu yang belum download, kamu bisa download dulu, udah ada di Play Store maupun App Store. Jadi nggak masalah kamu pakai Android ataupun iPhone, udah bisa menggunakan platform Pina ini. Nah, sekarang aku udah miliki aplikasinya, aku udah daftar dan aku juga udah masukin uang ya, teman. Tapi di sini kalau misalnya kita cek networknya, ini masih nol. Karena kenapa? Karena ini uangnya belum masuk ya, teman. Jadi aku masukin di tanggal sekitar 18 Agustus. Ini kamu bisa lihat ke bagian invest di sini. Kita lihat order dan history. Nah, di sini aku udah masukin 10 juta rupiah ya, teman. Karena aku lagi ngikutin promo di mana kalau misalnya kita masukin sekian uang dalam 1 tahun, kita bisa mendapatkan bonus hingga cashback 5%. Jadi targetku aku ingin menginvestasikan 120 juta dalam 1 tahun supaya dapat bonus 5% dari angka tersebut ya, teman. Yaudah, kita bakal langsung ke aplikasinya aja. Nah, kalau misalnya di halaman utama di sini kamu bisa lihat networkmu berapa, terus save-nya berapa, invest berapa. Kalau misal kamu pencet mata ini buat buka dan tutup aja teman, supaya bisa dilihat ataupun nggak bisa dilihat. Nah, kalau misal kamu pencet yang bagian message ini adalah pesan-pesan atau notifikasi yang bisa kamu dapat kalau misal kamu melakukan suatu transaksi ataupun apapun itu nanti bakal masuk ke notifikasi ini. Seperti contohnya nih 2 hari yang lalu pembelian reksadana ini ya teman, yaitu aku membeli reksadana udah sampai tahap order sudah diteruskan ke manajer investasi dan bank kustodian. Tinggal konfirmasi dari manajer investasi sama bank kustodiannya, terus order selesai. Ini mungkin bakal makan waktu beberapa hari. Nanti aku bakal review lengkap dan aku bakal tunjukin berapa lama sih prosesnya ya teman. Nah, ini juga pembelian reksadananya ini sama kayak tadi ya teman. Di sini juga bisa melakukan pencatatan pengeluaran. Oke, kalau misalnya kita scroll ke bagian bawah, di sini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Di sini daftar akun, buat akun investasi, top up, investasi dengan tujuan. Nah, kamu di sini bisa atur budget juga, terus juga bisa mantau kekayaan bersih kamu. Ini buat kamu ngitung total aset yang kamu miliki ya, teman. Nah, di sini kamu juga bisa bikin budgeting, kamu tinggal set tanggalnya di sini. Misalnya kamu pengen set setiap bulan mulai tanggal 1, kamu tinggal masukin angka 1 di sini, pencet simpan, ya saya yakin. Kemudian kamu tinggal masukin anggarannya, teman. Di sini kamu tinggal masukin, katakan di sini 1 juta. Nah, di sini kamu tinggal pencet tambah budget. Nah, di sini kamu bisa masukin ke berbagai macam kategori makanan, terus transportasi, pendidikan pribadi, kebutuhan rumah tangga, belanja bulanan, ART, masih banyak lagi ya. Kamu bisa scroll ke bawah, jadi kamu bisa atur keuangan kamu dengan menggunakan aplikasi Pina ini. Jadi mantep banget ya. Nggak hanya cuma bisa investasi, kamu juga bisa ngatur budgeting. Katakan di sini kamu masukin makanan dan minuman. Mungkin di sini kita tambahin ya teman, jadi 5 juta. Nah, mungkin kita bisa atur makanan 1 bulan hanya menggunakan katakan 1,5 juta. Kemudian kita bisa tambah budget lagi, kebutuhan rumah tangga, katakan di sini top up e-wallet. Nah, kalau misal udah beres, kamu tinggal pencet lanjut ya teman. Kamu tinggal masukin. Nah, di sini kamu juga bisa menghubungkan akun finansial untuk pencatatan otomatis. Jadi kalau misal kamu punya BCA, kamu bisa langsung link dengan BCA kamu ya. Tapi di sini menggunakan klik BCA ya teman. Ini juga ada banyak banget pilihan. Kamu bisa lihat ada mobile banking Brimo, Living by Mandiri, Permata Mobile, di mobile, terus juga bisa gabungkan GoPay. Jadi macam-macam kamu bisa gabung di sini ya. Kalau misalnya udah, kamu tinggal pencet skip. Nah, di sini kamu juga bisa masukin berapa kekayaan bersih kamu. Nah, ini kamu bisa masukin data informasi kamu seperti harga properti yang kamu miliki, kendaraan, saham, dan sebagainya, teman. Di sini aku belum masukin, makanya semuanya masih nol. Tapi kalau misalnya kamu pengen ngontrol untuk ngecek berapa network kamu bisa masukin semua datanya di sini ya, teman. Nah, jadi gitu ya. Banyak banget fitur yang bisa dimanfaatin ke Pina. Oke, kita bakal langsung lihat ke aplikasinya. Kalau misalnya di bagian home ini, di sini kita bisa lihat yang tadi, terus kemudian di sini kamu bisa ngatur budget pengeluaran. Ini yang tadi ya, teman. Kamu bisa tinggal pencet atur, di sini kamu bisa atur lagi. Nah, di sini kenapa ada tidak teralokasi? Ini karena aku udah menghubungkan GoPay dan di GoPay ku ada pengeluaran ya, teman. Yang biasa aku gunakan untuk berinvestasi di Bibit. Kalau bisa lihat 500.000, 500.000, 500.000. Makanya datanya langsung terrecord di sini. Nah, jadi kalau misal kamu menggabungkan dengan bank kamu bisa dengan mudah ngelihat semua pengeluaran kamu. Gampang banget ya. Satu aplikasi bisa buat ngontrol semuanya. Kalau kamu pencet lihat seluruh pengeluaran, nanti bakal langsung datanya tersinkron dan di sini kamu bisa lihat ya pengeluaran kamu yang ada
ada di bank tersebut yang udah kamu sinkron. Dalam konteks ini aku sinkronnya dengan GoPay, makanya datanya adalah data GoPay. Jadi seperti itu ya teman. Nah kemudian di sini ada Pinagol. Pinagol ini adalah fitur di mana kamu bisa menabung untuk tujuan keuangan kamu. Seperti yang udah aku tunjukin di video sebelumnya, kamu boleh cek ke yang aku manfaatin promo. Di sana aku bahas lebih lengkap mengenai Pinagol. Tapi caranya adalah simple, kamu tinggal pencet tambah, kemudian kamu masukin tujuannya apa, masukin berapa dana yang kamu pengen kumpulin, terus juga berapa lama ingin mencapai, terus nanti kamu tinggal pilih profil resiko, maka Pina akan secara otomatis kasih rekomendasi apa yang perlu kamu beli. Seperti istilahnya kalau kamu menggunakan robo advisor di Bibit, seperti itu ya kan. Nah kalau misal kita scroll ke bawah, di sini bisa investasi berdasarkan goal, ini bakal masuk ke Pinagol yang tadi, investasi saham. Nah ini yang keren dari Pina, dimana di satu aplikasi nggak hanya bisa investasi reksadana, kamu juga bisa langsung investasi saham di sini ya kan. Nih kamu bisa lihat beberapa saham-saham yang bisa kita beli, pastinya semua ada lengkap di sini ya kan. Nih kamu bisa lihat pasti bisa membeli ke 800 semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah nanti mungkin di video-video berikutnya baru kita menunjukkan gimana cara melakukan pembelian ya kan, biar videonya nggak kepanjangan. Nah di sini kamu juga bisa lihat sektor-sektor dalam saham tersebut, keuangan, kesehatan, infrastruktur. Nih kamu bisa scroll ke bawah. Jadi kalau misal kamu pengen membandingkan suatu saham, kamu bisa bandingin dengan saham-saham yang serupa di sektor yang sama ya kan, untuk bandingin gimana kinerjanya. Nah ini juga kamu bisa atur, ini sama seperti yang tadi ya kan, Pinagol. Kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, ini kamu bisa cek berbagai macam promo-promo yang bisa kamu manfaatin di Pina ini. Kemarin aku udah tunjukin gimana cara manfaatin promo yang 1 juta sama yang cashback 5% hingga 10 juta. Kalau kamu misalnya punya saham di sekuritas lain, terus kamu pengen pindahin ke Pina, kamu juga bisa manfaatin promo yang ini, bisa sampai mendapatkan 15 juta ya kan maksimal. Kalau kamu mindahin sahamnya lumayan banyak. Nah kemudian di bagian bawah di sini kamu bisa lihat tutorial-tutorial untuk berinvestasi di Pina. Contohnya seperti membeli reksadana, menjual, membeli saham. Kalau misal kamu bingung, kamu bisa cek tutorial ini dan kamu bisa ikutin guide-guide yang ada di sini. Cuma kalau misal kamu pengen aku bantu untuk ngejelasin, kamu juga boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan yang masuk, aku bakal coba untuk menjawab sebisa mungkin ya kan. Tapi di sini kamu bisa lihat semuanya lengkap ya. Diajarin gimana cara menggunakan Pina ini. Diajarin step by step untuk memanfaatkan berbagai fitur yang ada di Pina. Menurut aku nih aplikasinya UI-nya udah bagus banget ya. Nah, di sini kamu juga bisa atur watchlist saham kamu dan juga bisa ngatur watchlist reksadana kamu ya kan. Nah, kalau misal kamu cek ke bagian network, ini adalah di bagian yang tadi di mana kamu bisa ngatur berapa banyak aset yang kamu miliki di aplikasi Pina ini. Ini untuk memudahkan kamu nge-track network kamu secara keseluruhan ya kan. Nah, kalau misalnya yang ketiga, ini adalah Pina Save. Di mana di sini adalah untuk men-tracking pengeluaran kita ya. Di sini kamu bisa lihat kamu miliki 3.400.000 lagi untuk dipakai bulan ini. Ini kenapa? Karena tadi aku masukin budgetnya, anggarannya per bulan itu 5 juta. Terus udah di-track ternyata pengeluaran aku dari GoPay itu mencapai 1,6 juta. Makanya di sini dimasukin kamu hanya punya sisa 3,4 juta lagi. Nah, terus kamu bisa manfaatin sisa uang ini ya. Ini buat memudahkan kamu mengatur keuangan. Kalau kamu butuh aplikasi pengatur keuangan, Pina ini udah mantep banget ya. Bisa buat investasi, ngatur keuangan sekaligus dalam satu aplikasi. Aplikasinya canggih banget. Nah, jadi di sini kita bisa lihat anggaran yang tadi kita udah masukin. Misalnya top up e-wallet 2,5 juta, makanan 1,5 juta, kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini kita bisa langsung atur kalau misal kita ada transaksi, kita bisa langsung tambah transaksi di sini ya. Misal tadi kita makan 50.000, kita tinggal masukin makanan dan minuman, kita pencet tambah transaksi. Misalnya kita tadi beli soto, sumber pengeluarannya adalah dari bank. Kemudian makanan dan minuman, tanggalnya adalah tanggal 20, jumlah pengeluaran katakan 50.000. Kemudian kita pencet tambah, kemudian kita pencet selesai di sini. Nih, kamu bisa lihat ya. Tadi aku udah melakukan pengeluaran Rp50.000 dan nanti bakal secara otomatis ke-record di sini. Jadi buat kamu yang suka nggak bisa ngatur pengeluaran, aplikasi ini mantep banget dimana kamu bisa ngatur langsung budgeting kamu. Setiap kamu ada pengeluaran, kamu boleh masukin ke sini ya kan. Cuma kalau misalnya aku pribadi, trikku agak berbeda. Trikku biasanya kalau misalnya aku terima uang, langsung 80% aku investasikan, 20% bebas mau diapain aja. Tapi ini disesuaikan dengan teman-teman semua, kamu trik investasinya, trik mengelola keuangannya seperti apa. Menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting kamu konsisten dengan apa yang udah kamu set di awal ya teman. Ya udah di sini kita bisa lihat kalau misal kita ke bagian invest, di sinilah kita untuk nge-track portofolio investasi kita ya. Di sini kamu bisa lihat total investasiku 0. Ini karena di saat kita melakukan pembelian ini masih belum terrekod. Nanti kalau 10 juta ini udah masuk, baru di sini bakal muncul angkanya 10 juta ya. Dan 10 juta yang aku masukin di sini adalah aku masukinnya semua ke reksadana ya teman. Aku masukinnya ke Pinagol karena seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya. Kenapa? Karena aku pengen manfaatin promo yang ada di Pina ini. Lumayan ya teman, investasi
investasi rendah resiko di reksadana pasar uang bisa memberikan return 9%, menurut aku itu menarik banget. Nah, ini target yang udah aku set, menikah di 17 Agustus 2023. Walaupun aku belum mau menikah, tapi ini aku cuma ngeset iseng aja ya, man. Ya udah, kita tinggal pencet ke bagian terakhir. Ini adalah Classroom. Classroom ini adalah tempat kamu bisa belajar mengenai yang namanya financial literacy dan keuangan. Kamu bisa lihat ada banyak banget artikel-artikel yang bisa kamu baca. Menurut aku nih menarik banget ya, man. Dari aplikasi ini aja kamu bisa belajar banyak banget mengenai keuangan. Aplikasi ini udah lengkap banget, mau belajar keuangan bisa, mau ngatur pengeluaran juga bisa, ngatur keuangan bisa, ngecek network bisa, terakhir mau investasi, masukin saham atau reksadana juga bisa. Nah, jadi menurut aku kesimpulannya aplikasi ini udah mantep banget dan bisa kamu gunakan untuk bertransaksi dan ngatur keuangan kamu ya, man. Sesuai dengan namanya, Pina adalah aplikasi manajemen personal finance yang serba bisa. Bisa punya banyak banget fitur dalam satu aplikasi. Bahkan di UI-nya juga menarik. Dari selama ini aku bertransaksi, aku belum mengalami yang namanya kendala, belum ngalamin crash ataupun apapun ya, man. Padahal ini menggunakan HP Android. Nah, jadi gitu ya, man, reviewku mengenai aplikasi Pina ini. Nanti mungkin di video berikutnya kita bakal bahas lagi banyak mengenai Pina, dan juga mungkin aku bakal kasih teman-teman apa sih kelebihan dan kekurangan di Pina ini. Nanti kamu bisa cek ke bagian playlist yang berjudul Pina di channel ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai Pina ya. Bagi kamu yang pengen manfaatin promo supaya bisa menangin hingga 11 juta rupiah, seperti yang aku udah tunjukin, kamu boleh cek video sebelum ini yang membahas mengenai Pina. Nah, terus bagi kamu yang baru mulai invest, boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman semua. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!